Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, selamat sore ya. Sugeng Sonton, jumpa lagi bareng Fatur tentunya di program spesial Ramadan Khidmat Ramadan di kesempatan sore hari ini. Tentunya sahabat Rasi Media, untuk kesempatan sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya Fatur bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Nanti kita akan bahas tema tentang Ramadan juga istighfar kita. Dan tentunya untuk sahabat Rasi Media sudah hadir di studio Rahasia Magetan ada Ustadz Zainal Arifin. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, pokoknya sehat, terus semangat terus pokoknya. Alhamdulillah. Jadi kau Jawa ya Ustaz ya? Nggih, niku dari Rio sampai perjalanan dan terus. Masya Allah. Tapi insya Allah aman ya Ustaz ya? Insyaallah, pokoknya yang penting selamat, berdoa terus kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ngapunten untuk kesempatan sore hari ini temanya Ramadan dan juga istighfar kita. Ya. Iya, betul. Jadi mungkin untuk sahabat Rasi Media juga nanti yang ingin interaktif atau tanya-tanya bisa langsung saja menghubungi Fatur dan juga Ustaz Zainal Arifin di WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020 906 dan juga bisa disaksikan di visualnya Express Radio dan juga streamingnya di rasifm.co.id. Ustadz Zainal, mungkin untuk kesempatan sore hari ini moga bisa untuk dimulai untuk pembahasannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita selalu ucapkan, selalu kita panjat kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang itu tidak kita beli, tidak usah Allah minta balasan kita, cukup kita untuk membalasnya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal ibadah itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, kembali kepada diri sendiri. Man amila sholihan wal nasih wa man asaa wa alaiha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, sesungguhnya amal soleh atau kebaikan itu juga kembali kepada dirinya. Wa man saa wa alaiha. Begitu juga amal keburukan, amal sayiat, ya kembali kepada dirinya. Jadi Allah itu tidak butuh ibadah kita padanya, itu kan yang butuh kita itu kan. Maka dari itu adalah senantiasa selalu kita untuk mengisi waktu kita, sisa-sisa umur kita untuk selalu menambah amal, pundi-pundi amal kebaikan kita kepada Allah. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirahnya seluas-luasnya, pintu ampunannya seluas-luasnya. Kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik panjang sampai kita menyanyiakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu maghfirahnya, berarti kita yang tinggal untuk mengisinya dengan banyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, taulidan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya tetap istiqomah meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mahabbah kita, sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering tak sampaikan di sini mungkin melalui radio Rasi ini ya, cinta tanpa bukti berarti cintanya omon itu kan. Harus ada bukti. Cinta harus bukti cinta kita apa ya? Bukti cinta kita kepada Rasulullah selalu banyak bersolawat, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan. Sahabat Rasi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya juga manusia ya. Betul. Manusia itu pangun lali, pangun salah,
bangunan di dosa al-insan makhluk kota wan nisyan itu kan. Maka tidak ada manusia yang selalu benar terus, tak benar terus jenenge malaikat, tak salah terus jenenge setan itu kan. Maka manusia menepati di antar keduanya itu. Maka manusia punya nafsu, inna nafsal amaratum bisu itu kan. Pada akhirnya nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan berbuat maksiat itu. Kecuali irlama rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nafsunya Nabi Yusuf alaihissalam kan. Maka dengan penuh khilaf dan kealpaan inilah Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu untuk beriman, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun gitu kan. Dan kembalilah kamu kepada Rabb kalian, kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada Allah sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Artinya apa? Kita selalu hendaklah segera untuk bertaubat gitu kan. Segera untuk mohon ampun kepada Allah. Maka juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Tirmidzi, kullu bin adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Tapi sebaik-baik kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Itu kalau memang haknya hakullah, yang berkaitan dengan haknya Allah. Lalu kalau yang berkaitan dengan hakul adami, kita hendak saling meminta maaf. Kadang-kadang kita minta maaf itu walaupun kita hendak salah itu karena gengsi itu. Sebaik-baik itu kan wa khairu di antara di antara keduanya itu meminta maaf terlebih dahulu. Maka Islam itu melarang kita tidak boleh namanya tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salati layan. Tidak halal seorang yang tidak tegur sapa selama lebih 3 hari 3 malam itu. Wa khairu ma sebab di antara yabda'u bis salam, dia memberi salam kepada keduanya, yang minta maaf artinya ya orang Islam itu yang memberikan mendoakan mendoakan yang terus semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan itu kan doanya itu kan. Tapi kalau orang namanya tidak mau, orang sudah ada dendam itu kan, dia tidak mau mendoakan, ya mendoakan doanya jelek, mengikuti sumpah serapah yang tidak itu kata-kata yang tidak baik itu. Maka sebaik di antara adalah yang segera untuk memohon ampun itu memang. Kalau memang haknya hakul adami, meminta maaf kepada yang bersangkutan, meminta maaf, dan untuk memperbaikinya ke depannya jangan sampai kita juga mengulang lagi yang namanya manusia itu yang semakin banyak berinteraksi kepada sama manusia juga semakin banyak kesalahan kita. Begitu juga dengan Allah, haknya Allah, tentunya kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah itu kan. Maka banyak Allah membentangkan waktu 12 bulan, yang 11 bulan, yang 1 bulan ini untuk bertaubat kepada Allah, bukan hanya bertaubat di bulan Ramadan tok, enggak ya. Nah, harus kita selama sepanjang waktu, sepanjang hidup kita harus segera untuk bertaubat, memperbaiki diri kita. Taubat tadi kan kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan itu kan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan taubat adalah kembali dari sesuatu yang dibenci Allah kembali kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu kan taubat itu untuk Ibnu Qayyim. Maka dari itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya pada hakikatnya itu ya hendaklah kita segera untuk memperbaiki diri. Kita harus tahu diri bahwa kita itu makhluknya Allah. Tugasnya kita adalah sebagai di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu Allah berjanji kepada orang yang bertaubat kepada Allah walaupun dosa kita seluas samudra, seluas bui samudra itu kan. Maka Allah memberikan kesempatan. Lagi-lagi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, maka tidak selayaknya kita gunakan di bulan-bulan Ramadan ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajab, maka digunakan waktu yang mustajabah di antaranya sepertiga malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, sepertiga di waktu sahur itu kan. Gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Di samping itu juga waktu kita mau menjelang buka itu kan.
banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, doa apa saja yang terbaik untuk yang kita banyak kepada Allah. Semoga Allah di tahun ini lebih memperbaiki kita, amaliah kita, akhlak kita, tingkah laku kita, dan amal-amal soleh kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dedikasi pencapaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pencapaian mahfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ini juga Mas Fatur, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, ya ini karena saya juga menganiaya dirinya, menzalimi dirinya, padahal Allah itu tidak pernah menzalimi kepada umatnya kecuali dia yang menzalimi dirinya. Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, mohon mahfirahnya Allah Subhanahu wa taala, saya Allah akan mendapati, maka niscaya ia mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu kan. Allah, apalagi di bulan Ramadan ini kesempatan emas, jangan kita sia-siakan. Banyak-banyak beristighfar di waktu kita luang, waktu duduk-duduk. Ya mungkin kalau pegang HP itu berjam-jam kuat itu kan. Tapi kalau beristighfar, menghitung istighfar kita kepada Allah 100 kali itu kan, Masya Allah betapa beratnya. Itulah barang api dan barang yang tidak api itu perbedaannya situ. Kalau tidak api itu seneng aja itu kan. Apalagi setan itu selalu mengujuk-ujuk yang tidak baik itu kan. Memang tujuan setan itu ya mencari bolosnya sakwa kayak biar masuk neraka, padahal kalau di neraka dia tidak bertanggung jawab. Salahmu dewi toh, kenapa kamu di dunia ikut-ikut aku itu kok mau itu kan. Maka dari itu adalah kita selalu banyak istighfar. Maka di tahun juga ini orang yang beristighfar kepada Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa putus asa, wudu sok wis akeh, wis numpuk lah. Itu kesempatan di bulan Ramadan inilah untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dijelaskan di dalam surah Al-Buruj ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minina wa mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kalau lihat di Timur Tengah itu ya Palestina itu, Masya Allah itu betapa ngerinya itu ya. Maka bangsa Israel itu kan selalu dia tidak takut dosa, pokoknya membunuh manusia seperti kayak bunuh nyamuk itu kan. Maka orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, dia dia menutup telinga, merasa sombong, bisa membunuh manusia itu sombong gitu kan. Maka bagi mereka adalah azab jahanam dan bagi mereka adalah neraka yang membakarnya. Ya maka rasakanlah nanti kabar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Allah masih memberikan ujian, di Palestina memberikan ujian kesabaran, masalah fasilitas yang sangat kurang. Ia masih menguatkan imannya, menjaga imannya kepada Allah walaupun dalam keadaan bagaimana sesulit apapun, dia masih masih mempertahankan imannya, masih berpuasa, bahkan dia melaksanakan sholat yang ya Allah, mungkin kalau orang yang sholat yang semacam itu sholatnya khusyuk, orang yang karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Mas Gus. Siap. Oke, Ustadz ya, tentunya memang berkaitan dengan istighfar sendiri, tadi juga disampaikan bahwa ada waktu-waktu yang mustajab. Dan juga mungkin nanti kita akan bahas selain satu ini juga Ustadz ya, terkait tema ini. Dan untuk sahabat Tarasi Media yang ingin interaktif atau tanya-tanya, sekali lagi bisa nanti menghubungi Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin via WhatsApp di 0811302096 ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Rasi Media masih kembali lagi dengan Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Ustadz, pembahasan kita masih terkait Ramadan dan juga istighfar kita.
Jadi untuk pembahasan di segmen kedua ini lebih nanti akan membahas lebih ke apanya Ustadz ya? Ini memang banyak-banyak istighfar itu dicontohkan para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Karena begitu pentingnya bab istighfar ini kan, kan. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu beristighfar. Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, diampuni dosa yang lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah. Dia masih beristighfar. Maka di hadis Bukhari Rasulullah SAW bersabda, Allahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 7 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang lebih dari 70 kali. Bahwa ia dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Ya, Rasulullah itu kan selalu membanyak-banyak istighfarnya kepada Allah. Maka kalau Rasulullah itu banyak menerima nikmat yang diterima, maka setelah yang menambahkan istighfarnya juga banyak melakukan amal solehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud syukurnya. Afala akunu abdan syakuran, apakah aku tidak boleh menjadi hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ngapunten, ini ada yang mau interaktif Ustaz. Monggo. Dari Bunda Ari di Madiun ini. Wah, monggo Bunda Ari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat nggih. Nggih, amin amin Bunda. Anu sale Jawa Gures niki. Nggih sami, nggih. Nggih. Saderengipun pangapunten Pak Ustaz. Nggih. Dalam badhe nangletaken ingkang pertami niki kan nyun sewu kula kan gadah sederek tapi berbeda agama. Terus kita itu nggak tahu kesalahan kita itu apa. Dia itu pokoknya selalu apa yang kita perbuat itu selalu salah di mata beliau. Itu kok nggak ada benernya. Nah terus kita sudah ibaratnya ya bukannya mengalah untuk ini enggak Pak Ustaz, kita ibaratnya orang Jawa bilang kan nyelondoh gitu. Kita udah minta maaf, minta apa gitu, pokoknya biar dia nggak ini gitu loh Ustaz, apa ya, bikin senang hati dia gitu. Tapi kok tetap aja kita itu selalu salah di mata dia. Ada ini ada apa gitu loh, itu mesti selalu salah gitu, apa yang kita perbuat itu selalu salah. Terus akhirnya kita sekeluarga punya pikiran ginilah, sudah biarin lah, yang penting kita pokoknya berbuat baik, kalau dia nggak nanya kita nggak usah ini. Nah itu hukumnya di Islam apa, apalagi kita dalam puasa ini ya Ustaz ya. Terus nah yang kedua, ini kan saya punya anak 4, tapi kan sudah yang 3 sudah kerja semua, alhamdulillah sudah kerja. Terus itu kalau kita mau membayar zakat itu dia maksudnya kita masih punya kewajiban untuk membayar zakatnya dia. Itu dari hasil kita sendiri, maksudnya orang tua, kita sebagai orang tua, itu apa kita harus ngomong ke anak gitu Pak Ustaz, bagaimana gitu hukumnya untuk di Islam itu bagaimana? Dia maka kemauan sudah wonten ketakan itu pangapunten Pak Ustaz. Nggih sami-sami Bunda Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ari tadi tanya masalah saudaranya yang berbeda agama dia. Yang berbeda agama selalu dia itu walaupun udah istilah yang Jawa itu nyelondoh, istilah kita apa istilahnya nyopo duluan, istilahnya apa duluan, tapi dia tetap tidak mau dari respon. Tujuannya Bu Yun Sewu, manusia diperintahkan hanya untuk memperbaiki silaturahim wasilul arham di antara diri kepada saudara, apalagi saudara kan apa Pak, tujuan kita yang baik. Baik itu dia menerima atau tidak menerima bukan urusan kita Bu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu pada hakikatnya juga pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Barangkali juga dia itu mungkin tidak senang, mungkin perbedaan masalah agama itu yang kita miliki dengan dia, barangkali itu yang menyebabkan dia tidak senang. Ya, pokoknya kita tetap berbuat baik. Ini DE itu dia tidak mau menerima kebaikan, ya udah, bukan urusan kita. Kita yang penting diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah untuk selalu memperbaiki silaturahim kita. Wasil arham itu menyambung silaturahim, itu kita perbaiki. Mana habluminal itu kan hubungannya kepada manusia, ya tetap kita perbaiki. Kalau habluminallah itu urusannya masing-masing gitu kan, karena dia berbeda agama, maka urusannya masing-masing untuk masalah bab
apa ya, silaturahim itu tadi. Kalau kita ini sudah berbaik kepada dia sudah cukup. Pokoknya tidak oleh laleh menopo dengan bahwa itu kita baik aja. Dia mau terima atau tidak apa-apa. Biar dikatakan sunahnya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Itu akhlak manusia yang paling baik di mata Allah, bukan di mata manusia, mungkin di mata manusia gengsi. Tapi di mata Allah itu yang terbaik kita. Kita butuh penilaian Allah, bukan butuh penilaian manusia itu kan. Kalau penilaian manusia, maka penilaian manusia itu kan relatif ya. Kadang-kadang ada suka dan tidak suka. Kalau yang suka ya mungkin dianggap baik, kalau tidak yang suka dianggap baik gitu. Walaupun itu tidak baik menurut pandangan manusia. Masa antakrahu syai'a wa khairul lakum, jika yang itu kalian lakukan itu dibenci oleh manusia, boleh jadi itu lebih baik gitu kan. Wa khairul lakum, maka itu lebih baik gitu kan. Maka ada itu Bu, terus berbuat baik tidak apa-apa. Terus menyambung silaturahim tidak apa-apa. Suatu saat insyaallah dia akan berubah. Dengan kita berbuat baik, tunjukkan akhlak seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, walaupun dia tidak mau menerima, kita tetap berbuat baik, tidak apa-apa. Itu pokoknya tujuan kita itu diperintahkan untuk itu. Dia mau menerima, tidak menerima, bukan urusan kita. Yang penting kita tetap berbuat baik. Kan? Terus yang kedua, kaitannya punya anak Bu Ari tadi ada 4. Yang 3 sudah kerja itu ya. Kalau namanya sudah kerja, namanya sudah punya penghasilan sendiri. Secara otomatis orang yang menjadi tanggungan zakat orang tua itu kan orang yang sudah sudah mandiri, mukallafin itu kan. Maka di antara itu adalah anak yang sudah bekerja itu berhak untuk menzakati dirinya sendiri, keluarganya maupun anaknya. Memang kalau sudah berkeluarga. Memang kalau anak itu belum punya penghasilan, masih dompleng sama orang tua, maka secara otomatis orang tua yang berhak untuk mengeluarkan zakat itu kan. Baik itu istri, anak-anak yang masih dalam pemeliharaan mereka, maka yang berhak adalah suami untuk mengeluarkan zakatnya. Suami ibu loh pasti kan bapak kan. Sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mungkin yang sudah kerja Bu, ini kan sudah dewasa, maka dia berhak untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Maka tidak selalu menjadi tanggungan orang tua terus itu kan. Enggak kan. Maka kalau dalam Islam itu kalau sudah namanya sudah mukallaf, balihin akil mukallafin, mukallaf sudah mandiri apalagi, maka dia berhak untuk mengeluarkan zakatnya sendiri tanpa harus orang tua yang mengeluarkan zakat itu kan. Dan Bu mungkin itu yang kaitannya. Mungkin yang anaknya satu yang belum kerja mungkin sudah kerja belum tahu itu kan Bu. Pak Ari tadi. Tapi kalau itu memang anaknya satu walaupun belum kerja sudah mampu, maka dalam secara ekonomi maka dia berhak untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Zakat itu tuhratun lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Maka itu kan zakat linafsi itu kan, zakat untuk pribadinya itu kan. Maka dia berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Pokoknya terus berbuat baik kepada saudara berbeda agama. Anak yang sudah bekerja, yang sudah mampu untuk dirinya sendiri, bahkan mungkin kalau sudah berkeluarga, maka dia tidak tanggungan bapaknya lagi, ya tanggungan dia sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai kepala keluarga, dia tanggung jawab kepada istrinya, anak-anaknya. Nah mungkin anak yang satu tadi yang belum bekerja atau mungkin sudah bekerja, sudah ada kemampuan, maka dia berhak untuk mengeluarkan zakatnya untuk dirinya sendiri, tidak menjadi beban orang tua terus doang. Kecuali budak saya, mungkin namanya pembantu yang ikut jenengan Bu Ari, itu menjadi tanggungan suami untuk zakatnya. Itu pembantu itu yang berat dalam majikannya untuk mengeluarkan zakatnya itu kan. Tapi kalau anak sudah ada kemampuan, maka dia berhak untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Itu Mas Fatur ya. Seperti itu untuk Bunda Ari ya. Terima kasih Pak Ustadz katanya. Mungkin untuk pembahasan kita mungkin bisa dilanjutkan Pak Ustadz, monggo silakan. Itu. Maka ini di antara dahulu ada nama seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, menulis surat kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya itu kan. Yang isinya untuk merealisasikan program istighfar itu kan. Nah, program istighfar itu yang memang dicontohkan oleh para rasul, para nabi-nabi terdahulu, sebagaimana Nabi
doa Nabi Adam alaihissalam ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri lah, mendolimi dia sendiri ya. Karena itu waktu itu kan Nabi Adam tidak boleh ada buah yang tidak boleh dimakan, diujuk-ujuki sama setan, buah keabadian, buah khuldi itu kan, buah keabadian. Jika engkau tidak mengampuni, kami akan memberi dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Iya, dia karena yang punya hak untuk mengampuni Allah Subhanahu wa taala, maka kemana lagi kalau bukan kepada Allah kita mohon ampunnya itu kan. Maka juga begitu ucapan Nabi alaihissalam ketika itu, illa tahfirli wa tarhami aku minal khasirin, dan sekiranya engkau tidak beri ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku juga termasuk orang-orang yang merugi. Maka juga banyak di antara ucapan-ucapan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi at'amu ayyafira li khati'ati yaumaddin, dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ini yang diinginkanlah mahfirahnya Allah itu kan. Mahfirahnya Allah, ampunannya pada seorang nabi, seorang rasul. Tentu iya banyak kesalahan, kekhilafan. Maka ini kan bulan Ramadan inilah momentum yang paling tepat untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Juga itu ucapan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Ini kan bagaimana doa-doa Nabi dahulu dalam berdakwah itu, Masya Allah sangat luar biasa. Berarti juga Nabi Yunus atau Dhunnun, dan Nabi Yunus alaihissalam ketika itu dia ditelan di perut ikan ya. Dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Karena waktu itu dia merasa putus asa dengan dakwahnya mereka yang tidak mendapat simpati dari kaumnya itu kan. Banyaknya kan urusan kita masalah dakwah itu bukan masalah banyaknya subscribe-nya. Banyak yang mungkin mengajukan tanda jempol apa-apa kepada kita atau banyak pendengarnya. Tidak. Yang penting kita, tujuan kita menyampaikan kalam ilahi, apa-apa yang diperintahkan Allah, ya tujuan kita hanya menyampaikan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik orang menerima tidak menerima bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan dengan niat karena Allah itu kan. Ya, betul. Maka dari itu banyak-banyaklah kita bertobat. Ini di antara banyak-banyak istighfar itu merupakan sebab-sebab kebahagiaan. Orang yang bertobat itu banyak-banyak istighfar, seakan-akan maklong itu kan. Maklong bebannya, maklong yang ada dalam dirinya, seakan-akan itu menjadi ya Allah betapa enak itu, ringan itu. Maka ini dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Orang yang beristighfar kepada Allah, bertaubat kan mesti banyak untungnya. Mesti menemukan suatu kebahagiaan, ketenangan jiwanya. Maka dari itu banyak-banyaklah di bulan Ramadan ini. Nanti juga kita teruskan setelah Ramadan, bil ashari mustaghfirun, apalagi di sepertiga malam itu kan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beristighfar Mas Fatur, orang yang beristighfar kepada Allah menyebabkan akan menghapus dosa mereka itu kan. Sebagaimana dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat kepada Allah. Surah Tambaleninlah. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rabbmu ayu kafiru ankum, menutupi kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum ayu kafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum, dan masukkan kamu ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah kan, mengalir sungai-sungai. Banyak orang-orang yang khususnya untuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita selalu, saya tekankan di bulan Ramadan, bulan istighfar, bulan ampunan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu. Allah, bersegeralah
untuk mohon ampun kepada Allah. Mahfirah, sebisa babil mahfirah itu dengan sebab-sebab Allah memberikan ampunan kepada kita, yaitu pertama itu segera untuk melakukan amal-amal kebaikan itu kan. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesolehan kita. Ya juga jangan soleh untuk dirinya, kalau bisa juga untuk soleh orang lain itu kan. Kita usahakan juga soleh dirinya, juga untuk orang lain, untuk juga menjadi orang soleh itu kan. Ya, artinya orang yang memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada orang lain. Jangan wapis untuk awakku diri, serap peduli orang lain, itu tidak boleh. Namanya orang egois namanya itu. Betul, siap. Kita memberikan petunjuk kepada orang lain. Kalau orang lain itu menjalankan petunjuk kita, arahan kita, dia akan mendapat pahala kita juga seperti pahala mereka tanpa mengurangi ya. Tanpa mengurangi pahala mereka itu kan. Man dalla ala khairin walau mithlu ajrin fa'ili itu kan. Harus menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala yang dikerjakan orang yang kita berikan petunjuk itu kan. Di samping itu Mas Agus, yang kita satukan lagi, masih banyak lagi waktunya ya. Masih banyak lagi waktunya, bahwa sesungguhnya orang yang beristighfar kepada Allah akan menggantikan kejelekan. Kejelekan itu diganti dengan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullah sayi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat sebenarnya kepada Allah, beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang yang bertaubat selalu diikuti dengan amal soleh kan. Setelahnya bertaubat berlaku untuk memperbaiki terus. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya barang yang apit akan menutupi amal kejelekannya, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah. Yubadilullah sayiati diganti Allah dengan kebajikan. Amal-amal yang jelek tadi dengan kebaikan hasanat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itulah. Maka banyak-banyak beristighfar gitu. Maka apalagi yang tadi kita sampaikan, banyak-banyak waktu-waktu yang mustajab ya di sepertiga malam, waktu sahur wabil ashari yastaghfirun gitu. Di sepertiga malam banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena waktu itu hubungan kita kepada Allah sangat langsung nyambung gitu. Ya, betul. Karena waktunya sepi, waktunya hening, banyak manusia banyak manusia yang tertidur pulas. Kita bermesra-mesraan dengan Allah, dengan banyak istighfarnya kepada Allah, mengakui kesalahan kita, bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya taubat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Masih banyak lagi Mas. Terus kapan nanti lagi ini? Oke, ini mungkin akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya aja Ustadz ya. Oke, jadi untuk satrasi media juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Inilah Rasi Media. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Media Surat dan Informatif masih bareng Fatur juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Ustadz, tentunya ini masih ada sekitar 10 menit untuk pembahasan kita. Saya tambahkan Mas Fatur ini. Oke, semoga Ustadz. Ya, dan berikutnya orang banyak-banyak beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kita kan selalu mengharapkan nikmat bukan hanya dunia, akhirat juga akhirat, karena akhirat itu wal akhiratu khairul liman ittaqa. Ya, akhirat lebih kekal, wal akhiratu khairu abqa. Ya, kan banyak ayat-ayat Allah yang merintahkan kita untuk beramal bukan hanya dunia saja. Doa pun juga sama. Di dalam doa sahabat jaga di dalam surah Al-Baqarah, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa sebelumnya itu faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara doa yang berdoa, semoga Allah memberikan kebaikan hanya di dunia tok. Padahal akhir lebih kekal, lebih khalidina fiha abada. Ya, hidup kekal di selama-lamanya itu, selama-lamanya di akhirat. Maka dari itu hendaklah kita bertobat, dengan tobat dia mendapatkan nikmatan dunia dan akhirat komplit. Dunia bahagia, akhiratnya juga wa anistaghfirubakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'al hasana ila ajalin musamma.
dan adalah kalian minta ampun kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jika mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus, ajalim musamma. Maka dari itu hendaklah kita gunakan untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi jangan tobat tobat tomat itu dia bertobat kumat itu ya lah itu kapok Lombok itu jangan kapok poeng kalau jual kapok poeng kapok telan kapok itu kan tidak akan mengulangi lagi. Maka syarat-syarat di antara itu kan juga syarat-syarat diampuni tobat juga kan banyak itu kan. Terus yang berikutnya adalah orang yang beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah akan dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai Allah senang tidak ya? Nah, kita akan senang dicintai Allah. Allah berarti selalu dekat kepada kita min hablil warid ya. Seorang nanti kita Allah lebih dekat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci, mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya ya kita bertobat kepada Allah, setelah itu memperbaiki dengan memperbanyak amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Mas Fatur, sesungguhnya tobat itu kebiasaan orang-orang generasi awal, salafus saleh itu kan. Salafus saleh itu banyak beristighfarnya kepada Allah. Generasi awal, generasi yang langsung dididik oleh madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini kalau sahabat-sahabatnya 100 kali, kalau dilanjutkan Rasulullah tadi sab'ina marratin 70 kali. Itu pada Rasulullah, orang sudah diampuni masa lalunya, yang akan datang sudah diampuni Allah. Masih banyak beristighfarnya kepada Allah, masih banyak melakukannya amal kebaikannya kepada Allah, karena dia mengakui afalakunu abadan syakuron. Kau tidak boleh menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan dipertemukan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini secara otomatis gunakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali kita di Ramadan yang akan datang tidak bertemu, ya maka harapan kita berdoa kepada Allah semoga masih dipertemukan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, ya kan gitu kan. Maka salah-satunya akan terima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita niati ikhlas karena Allah. Bukan karena hitungan ini dan itu sekian-sekian, tidak. Walaupun hitungan juga penting, tapi hendaklah semuanya niat ikhlas karena Allah. Ama umiru illa liya'budullah mukhlis. Aku tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb kalian, kepada Rabb kita, kecuali untuk melakukan amal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar istighfar kita diterima oleh Allah, taubat kita kepada Allah diterima. Yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Kalau sudah kemarin, ya Allah menyesali itu. Ya Allah, jangan diulang-ulang lagi, jangan sampai menjadi tobat kumat itu kan, jangan sampai itu kan. Ya kita sebagai taubatan nasuh, tapi yang sebenarnya taubat tak kapok poeng kan, kapok Lombok hilang pedesnya, ulangi lagi gitu kan. Dan yang berikutnya adalah menyesali perbuatan dosanya, menyesali. Ya, namanya setan itu sangat pintar sekali, menggelincirkan manusia sangat pintar sekali itu. Allah digelincirkan, ya kan golek bolos yang oke. Maka ketika setan itu meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, benar walaupun aku diciptakan dari api, aku minta walaupun aku tetap nanti tempatnya di neraka, aku ada permintaan. Nah, yang permintaan apa? Agar menggoda umat manusia digolek bolos yang kayak masuk neraka itu kan. Golek padahal kalau sudah namanya masuk ke dalam neraka, setan tidak bertanggung jawab. Maka di dalam hal ini, wa may yakuni syaitanu lahu qarin, dan masa qarin, janganlah kamu mengambil setan sebagai temanmu. Teman, ya setan sebagai teman. Jangan kita mengambil teman setan. Kalau bisa mengambil teman orang-orang soleh, orang-orang mempunyai kapasitas keagamanya bagus, amalnya bagus, akhlaknya bagus, lah itu kan. Insyaallah kalau kita itu berteman dengan orang-orang soleh, akan kecipratan kesolehan kita ya. Kalau kita berkawan dengan orang pembakar arang maka akan kena hangusnya itu. Tapi kalau kita bersamaan dengan berteman dengan orang jual minyak,
Ya, maka akan kita mendapat wanginya, bau wanginya kan dosa roseri dan begitu juga hal-hal yang sing masalah sayiat tadi, kejahatan tadi, kejelekan itu ini kadang-kadang juga nyaman kita itu dijelek itu nyaman, tapi kalau sesuatu yang baik kadang-kadang yo nggak enak abot, wah enak hek di konsol ya raiso. Alhamdulillah juga ada teman-teman itu sudah bertobat dengan tobat yang sebaik-baiknya taubat, sampai orang istrinya itu senang sekali melihat suaminya sekarang sudah bertobat, tidak lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini akan lihat sebuah hadis Rasulullah, an-nadamu taubatun, penyesalan termasuk tobat, menyesali perbuatan dosanya. Yang keempat, mengetahui akan kejelekan dosa tersebut. Orang kalau ingin taubat sesungguhnya banyak maldorotnya, itu dampak maldorotnya itu banyak. Apa saja itu kan? Banyak maldorotnya akan meresahkan orang, masyarakatnya, sekelilingnya maupun masyarakat umumnya itu kan. Kadang-kadang orang itu kalau mendem itu seakan kebanggaan ya. Padahal juga meresahkan juga orang-orang sekitarnya itu kan, ngantemi ngomai tonggoni. Padahal semua mendem tenang, cari ini itu kan mendem. Mendem tenang, jadi sudah tidak sadar, tidak bisa melakukan itu. Itu kadang-kadang juga kalau cek ngantemi rumah tonggoni, demi kocok tonggoni itu kadang-kadang hanya dibuat-buat itu, membuat sensasi itu. Biar sensasi, wah aku loh mau hebat bisa mendem, itu kan sensasi. Terus yang berikutnya, agar tobat kita diterima oleh Allah, bertobat bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Ini syarat-syarat untuk diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berkaitan dengan hablum minannas, apa yang menjadi beban dari orang yang dizalimi, ya selama mungkin hidupnya itu menzalimi orang lain, ya kita harus segera kalau yang berkaitan dengan harta, ya kita kembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya, itu kan hablum minannas yang berkaitan dengan manusia ya tadi kan. Maka dengan kulbani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabina, sebaik hamba mana anta itu yang kalau mesti berbuat kesalahan, tapi sebaik orang berbuat kesalahan segera bertobat, ya memang hablum minallah, ya beristighfar. Kalau kepada manusia meminta maaf, kalau yang ada kaitan materi, ya kita harus kembalikan materi yang kita zalimi kan. Yang berikutnya adalah ya sebelum mau menjenggut kita, sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yaqbalu taubat lil abdi ma lam yukhri, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama namanya napas itu belum sampai ke tenggorokan. Kalau ke tenggorokan sudah berarti sudah tertutup sudah sebagaimana Fir'aun itu kan amantu bi rabbi Musa, harus beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi kan Allah sudah menutup pintu tobat oleh yang namanya Fir'aun karena kesombongan mereka. Maka itu di bulan Ramadan ini para hamba Allah, para at-tawwabin, mari segera gunakan untuk bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada Allah dengan sebaik-baiknya, beristighfar dengan sepenuh hati kita, dengan sekuat tenaga kita, seikhlas kita. Jangan sampai kita itu terpaksa atau istighfar kita. Gunakan istighfar itu benar-benar mengakui kesalahan kita kepada Allah. Maka dengan mengakui kesalahan kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, dosa-dosa kita, dan diharapkan di bulan Ramadan inilah Allah suka membukakan pintu maghfirahnya sehingga kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita, istighfar kita yang selalu lantunkan setiap saat, setiap duduk kita, setiap berdiri kita, setiap mau tidur kita beristighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan digolongkan kita termasuk la'allakum tuflihun, hamba-hamba yang beruntung juga untuk dunia maupun di akhirat. Begitu tadi apa yang saya sampaikan, bila ada khilaf dan salahnya, ada kekurangannya, semata-mata kekurangan ilmu saya untuk menyampaikan, dan bila ada kekhilafan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Zainal Arifin untuk kesempatan hari ini. Tentunya kita masih ada satu kali berjumpaan ya Ustadz ya di depan insya Allah ya. Insya Allah. Untuk Satrasi Media telah tuntas juga untuk kesempatan hari ini kita khidmat Ramadan bersama dengan Ustadz Zainal Arifin. Tentunya kita akan jumpa lagi juga di lain kesempatan. Sekian dari Fatur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.